kita akan memasuki materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Nurul Syabin, STMK, dengan judul Pencegahan Kekerasan Seksual dan Bullying di Lingkungan Kampus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materi kedua ini akan dipaparkan selama 30 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Selamat bergabung ya di Universitas Medika Suherman. Ya, perasaannya gimana nih jadi mahasiswa? Senang? Senang? Oke, selamat bergabung ya. Jadi kita ini sudah menjadi keluarga, ya. Sudah menjadi keluarga Universitas Medika Suherman. Jadi bukan lagi kalau udah ada di lingkungan kampus berarti kita si A saudaranya si B. Si B kita adalah keluarga besar ya, keluarga besar Universitas Medika Suherman. Jadi perkenalkan ya, nama Ibu di sini Ibu Nurul Syabin, Ibu dosen di Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini ada dari Prodi Sarjana Kebidanan. Ada berapa orang? Banyak ya? Banyak ya? Alhamdulillah. Mau jadi mahasiswa bidan juga nih? Tadi angkat tangan. Oke, jadi hari ini Ibu memberi materi tentang kekerasan seksual ya, kekerasan seksual dan bullying yang ada di lingkungan kampus. Nah, kenapa kita penting ya? Kenapa kita penting mendapatkan materi kekerasan seksual? Karena di luar sana itu banyak banget ya, banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi terutama bullying ya. Bullying itu di berita itu hampir tiap hari, hampir tiap saat itu ada kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus, terutama di lingkungan sekolah. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan kekerasan seksual. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih pentingnya yaitu dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan reproduksi. Ya. Oke. Next, Pak. Nah, oke. Kekerasan seksual. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Ya. Oke, kekerasan seksual itu berasal dari dua kata, ya, yaitu kekerasan dan seksual, ya. Kekerasan aja udah yang dinamakan kriminal, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kekerasan seksual itu arti sexual harassment, ya. Oke, jadi harus digarisbawahi. Nah, yang namanya kekerasan adalah hal yang kriminal. Ya. Nah, jadi kata seksual itu tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Ada yang tahu nggak apa perbedaan seks dan seksualitas? Seks dan seksualitas. Ada yang tahu? Angkat tangan. Seks dan seksualitas. Apa perbedaan seks dan seksualitas? Ayo. Dapat hadiah yang bisa jawab. Oke. Seks itu ya, seks itu berhubungan dengan biologis, yaitu jenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau seksualitas, ada yang tahu nggak seksualitas? Dosen prodi musik tadi. Oke, seksualitas itu yang kaitan dengan gairah. Ya, gairah dari baik itu perempuan maupun laki-laki itu seksualitas. Oke, next Pak. Oke, terus Pak. Jadi secara umum seksualitas itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu dari segi biologis, ya. Biologis itu, ya, seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Ya. Biologis berarti secara seksualitas itu berdasarkan biologis dipandang dari segi kenikmatan. Nikmat, ya, seksualitas itu nikmat. Ya, itu berdasarkan biologis. Kenapa ketawa? Jangan dibayangin yang lain, ya. Sekarang pikirannya positif dulu, ya. Jangan mikirin yang hal yang negatif, ya. Nanti akan tahu dampak dari kekerasan seksual itu apa. Ya, jangan hanya memikirkan enaknya, nikmatnya, ya, tetapi harus tahu dampak dari kekerasan seksual itu apa. Paling terutama bagi kaum perempuan, ya. Kalau yang namanya kekerasan itu pasti korbannya lebih besar, ya, lebih pada umumnya itu pasti perempuan, ya, yang dirugikan, ya. Yang kedua yaitu berdasarkan sosial, ya. Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual. Berarti berdasarkan pandangan di lingkup sekitar masyarakat, ya, itu tersifat. Yang ketiga itu berdasarkan psikologis. Nah, ya, jadi berdasarkan psikologi seksualitas ini merupakan berkaitan erat dengan fungsi, ya, fungsi manusia sebagai makhluk sosial, ya. Jadi kekerasan seksual itu juga, ya, bisa berdampak pada psikologis seseorang, ya, yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Yang terakhir yaitu dari bentuk kultur. Kultur itu kaitan dengan budaya, ya. Nah, kalau seksualitas dari segi kultur atau budaya ini menunjukkan bahwa perilaku seks itu menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat, ya. Jadi udah menjadi budaya, ya. Itu merupakan bentuk seksualitas, ya, ada 4. Yang pertama secara biologis, yang kedua secara sosial, yang ketiga berdasarkan psikologis, yang terakhir berdasarkan kultur, ya, atau budaya. Selanjutnya Pak. Sekarang apa sih perbedaan dari kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Ada yang tahu nggak perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Apa? Apa perbedaannya? Berdiri, perkenalkan nama dan prodi, dari mana? Oh, ini yang tadi ya, Dito. Nah, kalau aktif gini kan ibu jadi langsung kenal gitu ya. Ayo Dito, silakan. Apa itu kekerasan seksual? Apa itu pelecehan seksual?
Ulang. Dari yang saya tahu, kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung melalui kontak fisik, sedangkan pelecehan seksual itu beragam bentuknya, yaitu bisa melalui pelecehan verbal maupun pelecehan secara langsung, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dito. Ada yang punya pendapat berbeda dari Dito? Ada? Oke. Yang jadi jawaban Dito sudah tepat. Ya, jadi kekerasan seksual itu berhubungan langsung secara fisik. Akan tetapi kalau pelecehan seksual itu bisa secara verbal, non verbal. Ya, verbal itu berarti dari kata-kata. Pak, next Pak. Oke, ini ya, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan. Ya, yang merendahkan, menghina. Nah, menghina saja sudah dalam bentuk kekerasan seksual. Ya, ajakan secara paksa itu nggak boleh. Kalau temannya memang nggak suka, jangan dipaksa. Kemudian ajakan untuk misalnya berkencan atau ajak untuk pacaran tapi dipaksa, si pihak perempuannya nggak mau tapi dipaksa, itu sudah termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Ya, lanjut Pak. Nah, jadi pelecehan seksual itu merupakan tindakan seksual lewat sentuhan, ya, lewat sentuhan fisik maupun non fisik, ya, sasaran organ seksual. Jadi sasarannya itu adalah organ seksual, ya. Misalnya dia ngejek, nah tapi dia apa ya, bawaan dia tuh membawa seks gitu loh. Ngejeknya itu misalnya apa ya istilahnya, kayak misalnya dia manggil tapi kayak mendesah gitu, itu udah masuk ke dalam pelecehan seksual. Itu nggak boleh, ya. Itu ingat ya, laki-laki ya. Ada nggak hukumnya? Ada, ya. Itu bisa dilaporkan? Nggak bisa, ya. Ketika kita itu merasa kita dirugikan, nggak apa-apa itu dilaporkan. Yang penting kita punya bukti kuat, ya. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Nah, jadi pelecehan seksual itu merupakan salah satu jenis atau bentuk kekerasan seksual. Ya, pelecehan seksual itu termasuk ke dalam bagian kekerasan seksual. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini merupakan data, ya. Data yang diambil dari Simponi, ya, Simponi PPA pada bulan Januari 2022 sampai terakhir tanggal 3 Juni 2022 ya. Nah, ini kebanyakan korbannya itu adalah kaum perempuan. Ya, kaum perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya. Oke, lanjut. Next. Next Pak. Nah, data kekerasan seksual yang ada di Indonesia paling besar di mana? Paling besar di daerah Jawa Barat. Ya, ini datanya real nggak? Real. Ya. Jadi yang paling tinggi itu kekerasan seksual ada di Jawa Barat, kemudian ada di Sumatera, ya, ada di Sulawesi, dan ada juga di NTT, ya, Nusa Tenggara Timur, ya. Padahal wilayahnya kecil, tapi angka kekerasan seksualnya sangat tinggi, ya. Jadi sekarang
kalian nih keluar nih ya hari pertama PKKMB, udah tahu nih materi kekerasan seksual, udah tahu materi bullying ya, jadi harus bisa diterapkan atau harus bisa dikasih tahu ya ke teman-teman yang di luar sana, biar kita terhindar dari korban ataupun pelaku ya, nauzubillah ya, kita jadi korban ataupun jadi pelaku dari kekerasan seksual maupun bullying. Oke, ini bentuk dari kekerasan seksual. Nah, ada pemaksaan perkawinan. Ya, nikah tanpa cinta. Ya, misalnya ada kasus MBA. Ya, ini misalnya umurnya masih 17 tahun, berarti masih siswa, ya, masih siswa SMA. Akan tetapi dia karena korban dari kekerasan seksual, dia dipaksakan kawin. Karena apa? Karena malu, ya, malu dalam lingkungan sosial, pasti akan dilabelkan dia jadi perempuan yang enggak benar, ya. Itu pemaksaan perkawinan. Kemudian ada kontrol seksual. Kontrol seksual juga merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Pemaksaan aborsi itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh, pemaksaan aborsi. Kemudian ada prostitusi paksa. Dia sengaja ya melakukan pekerjaan tersebut. Ya, dia melakukan pekerjaan tersebut itu dipaksa. Gitu ya, dipaksa oleh keluarga atau dipaksa oleh pasangannya karena kebutuhan dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Kemudian ada pemaksaan kontrasepsi. Nah, pemaksaan kontrasepsi juga harus tahu ini calon-calon ibu bidan ya, ketika wanita ya, ketika ibu-ibu datang ya ingin menggunakan KB misalnya. Nah, dia udah beresiko, misalnya dia udah usianya beresiko. Usia beresiko pada perempuan itu di atas 35 tahun. Itu udah nggak boleh melahirkan gitu ya, kalau berdasarkan teori dalam kesehatannya. Nah, akan tetapi ya dia dilarang sama suaminya untuk menggunakan KB. Nah, tetapi karena dia merasa kesehatannya sudah mulai menurun, ya ibunya dia ingin menggunakan KB. Nah, itu hati-hati. Ya, kita sebagai bidan, kita harus bisa menjembatani ya antara si pasangan pasangan ini, ya baik si suaminya maupun si istrinya. Ya, harus memberikan jalan keluar. Ya, jangan sampai ada kasus pemaksaan menggunakan kontrasepsi karena itu masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Nah, kemudian ada praktek tradisi, yaitu sunat perempuan loh. Nah, sunat perempuan itu masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Ya, masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Karena apa? Karena akan berdampak pada psikologi si anaknya. Dalam kesehatan pun sunat perempuan itu tidak diperbolehkan. Ya, karena akan menurunkan apa? Hasrat seksual. Itu sudah ada hasil penelitian. Ya. Jadi sunat perempuan itu tidak boleh, ya, tidak boleh sampai dipotong. Kalau hanya dilap aja boleh. Tapi kalau sampai dipotong klitorisnya, ya, yang bagian kecil, yang bagian sensitif di bagian organ wanita itu nggak boleh. Ya, itu merupakan kekerasan seksual. Baru tahu? Nah, sekarang makanya kalau ada adik perempuan atau tetangganya yang ingin sunat, nah nanti dikasih tahu, ya, itu merupakan bentuk kekerasan seksual. Makanya angka kejadian kekerasan seksual itu sangat tinggi di bagian Jawa Barat. Ya. Itu karena merupakan masuk juga nih. Ada nggak di Jawa Barat sunat perempuan? Ada, ya, masih ada. Oke, kemudian ada pemaksaan kehamilan karena dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan kontrasepsi, akhirnya paksa hamil, gitu kan? Ya,
Oke, terus pemerkosaan. Pemerkosaan sudah jelas masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian ada penyiksaan seksual, ya, penghukuman bernuansa seksual, ya. Kemudian ada intimidasi seksual. Nah, yang terakhir adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu ada secara verbal, non verbal, dan secara fisik. Ya. Oke Pak, next. Nah, ini bentuk pelecehan seksual ya. Ada verbal, non verbal, sama fisik. Kalau yang verbal itu dari ucapan kita ya, berasal dari mulut, baik itu hinaan ya. Misalnya dia manggil dengan sebutan ada yang bernuansa seks, ya, manggil temannya tapi bernuansa seks. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk pelecehan seksual. Kemudian mengedipkan mata, akan tetapi yang si korbannya ini nggak suka. Nah, itu masuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, kalau yang nonverbal itu sengaja menggesekkan ya, misalnya menggesekkan organ seksnya ke korban, itu nggak boleh, itu nonverbal. Kalau secara fisik sudah jelas ya. Kalau secara fisik bentuk kekerasan seksualnya yang kayak tadi ada prostitusi seksual, ya, itu masuk ke dalam bentuk pelecehan seksual secara fisik. Oke, dampak dari korban kekerasan seksual. Yang pertama adanya dorongan bunuh diri, ya, adanya dorongan bunuh diri karena banyak tekanan. Pertama, ya, misalnya dia adalah korban pemerkosaan, ya, tekanan dari lingkungan, dia dianggap atau dilabelkan menjadi perempuan yang gak benar. Kemudian tekanan dari orang tua, ya, orang tua mau nyuruh untuk menggugurkan kandungan misalnya. Nah, sehingga karena banyaknya tekanan sana sini, jadi dia ada mau, ya, ingin membunuh diri. Kemudian yang kedua, trauma secara seksual, padahal dia masih muda, ya, umurnya masih panjang istilahnya ya kalau masih muda. Nah, karena adanya dampak dari korban kekerasan seksual itu, sehingga dia itu larinya ke psikologis, ya, kayak takut, trauma. Dia selalu membayang-bayangi yang pernah terjadi yang lalu. Oke, kemudian gangguan fungsi dan kesehatan reproduksi. Nah, ini kaitannya dengan penyakit infeksi menular seksual, ya. Oke, kemudian perilaku cenderung berubah, ya. Kemudian dampak dari psikologis, kalau dia hati-hati, ya. Kalau udah sampai ke dampak psikologis, kita harus warning, ya. Dampaknya itu akan panjang kalau udah masuk ke lingkungan psikologis. Oke, kemudian ada luka secara fisik pasti. Kemudian ada penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat. Nah, stigma dari masyarakat ini makin banyak, dia akan mempengaruhi gangguan psikologis pada korbannya. Kemudian KTD, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Oke. Next. Nah, gangguan kesehatan reproduksi. Nah, kalau gangguan kesehatan reproduksi itu berkaitan dengan infeksi menular seksual, ya. Oke, next. Nah, ini ada jenis-jenis infeksi menular seksual, ya. Next. Nah, yang pertama ada GO, ya. GO itu gonore, ya. Gonore itu kencing yang bernanah. Ini kita sudah masuk mahasiswa kesehatan ya, jadi nggak ada istilah yang malu, istilah
ketawa ketiwi, nggak ada, karena ini merupakan bagian dari perkuliahan kalian. Nanti masuk mata kuliah anatomi fisiologi pasti akan belajar tentang organ-organ tubuh, baik organ tubuh perempuan maupun laki-laki, ya. Jadi bukan yang awam lagi, ya. Jadi harus terbiasa dari sekarang, ya. Oke, ini next aja. Oke, gonore, kemudian chlamydia. Nah, nanti bisa dibaca ya dampak-dampak dari kekerasan seksual dalam kesehatan reproduksi. Next, Pak. Next. Oke. Oke, next. Nah, ini HIV/AIDS ya. Salah satunya bisa terjadi HIV/AIDS. Oke. Nah, ini angka kejadian HIV/AIDS ya. Jadi karena suami tidak setia, ya, suami tidak setia, 16.000 ibu rumah tangga di Indonesia itu terinfeksi HIV. Ya, korbannya siapa? Perempuan lagi. Ya. Ya, jadi pesan ibu untuk laki-laki yang ada di ruangan sini, jadi harus setia, tidak boleh jadi pelaku kekerasan seksual dan bullying. Oke, next, Pak. Nah, bagaimana cara pencegahan dari infeksi menular seksual? A. Abstinence. Apa abstinence? Harus setia. Kemudian B, be faithful. Ya, kemudian C, pada saat kita melakukan hubungan seksual menggunakan kondom. Oke, lanjut, Pak. Nah, jika kehamilan terjadi pada usia kurang dari 20 tahun, apa yang terjadi? Kurang dari 20 tahun karena umur wanita usia subur atau dikatakan normal ketika kita hamil ya, itu pada umur 20 sampai 35 tahun. Kenapa kurang dari 20 tahun? Karena organ reproduksi kita belum sempurna. Ya, jadi belum siap. Ya. Oke. Nah, ketika kita hamil pada usia kurang dari 20 tahun akan terjadi bayi lahir prematur karena pengaruh dari organ reproduksi kita yang belum siap tadi. Kemudian terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu tensinya tinggi, kemudian protein urinnya positif ya, kemudian disertai dengan kaki yang bengkak ya, itu preeklamsi. Kemudian ada partus macet ya. Partus macet ya, partus atau persalinan ya, persalinan karena belum dengan bahasa medis. Persalinan ya, persalinan macet atau persalinan lama. Karena persalinan yang normal itu terjadi dalam 2 jam. Nah, ketika lebih dari 2 jam itu sudah dikatakan persalinan lama atau persalinan macet. Kemudian gangguan tumbuh kembang, kemudian akan terjadi perdarahan. Nah, ini pengaruhnya karena apa? Karena tadi organ reproduksinya yang belum sempurna dan yang belum siap gitu. Oke, Pak. Oke, lanjut, Pak. Nah, ya ketika kita menjadi korban kekerasan seksual, yang harus kita lihat adalah cek luka pada daerah kemaluan dan mulut vagina. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan harus tahu ya apa aja yang harus kita periksa. Oke, kemudian cek robekan hymen ya, yaitu selaput darah. Ya. Kemudian untuk proses pengadilan ya, untuk proses pengadilan kita harus mengambil sampel
sperma dari daerah kemaluannya. Itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan, ya. Oke. Lanjut, Pak. Oke, jika aku adalah korban kekerasan seksual, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung jangan langsung membersihkan anggota badan, ya. Karena tadi kita bisa mengambil sampel sperma tadi, ya. Kemudian jangan menyalahkan diri sendiri. Kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti. Nanti bisa dibaca ya, nanti materinya dikirim sama panitia. Oke, jika aku adalah teman dari korban kekerasan seksual, apa yang harus kita lakukan? Ya, dengarkan cerita korban, ya, jangan menstigma korban, kemudian berikan informasi terkait dengan hak-hak apa yang harus didapatkan oleh korban. Berarti bilangnya masih mereka bisa sendiri aja gitu ya. Oke, sebenarnya kita ada materi yang kedua ya, tapi karena waktunya yang tidak memungkinkan ya, karena udah lebih dari 30 menit. Nah, nanti untuk bullying ya harus hati-hati ya pada kasus bullying ini. Ya, nanti bisa dibaca apa saja bentuk dari bullying itu sendiri. Ya, jangan sampai kita mahasiswa di UMS jadi pelaku bullying ataupun jadi korban bullying. Ya, karena apa? Karena hari pertama PKKMB aja kita sudah mulai terpapar terkait dengan materi kekerasan seksual dan bullying yang ada di lingkungan kampus. Ya, jadi mohon maaf karena waktunya memang tidak cukup ya, tidak memungkinkan untuk materi yang kedua. Jadi nanti silakan dibaca sendiri, dipahami sendiri, ya. Jadi itu harapan Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pelakunya, ya. Apalagi kita terjadi di lingkungan kampus UMS. Ya, oke, Ibu tutup, Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Syabin atas pemaparan materinya. CV-nya Selanjutnya saya tapi belum taruh situ. kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara yang ketiga. Saya kirim ke grup aja ya. Iya. Nah, grup. Mohon maaf sebelumnya ada sesi foto pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kepada Ibu Nurul Syabin. Terima kasih Ibu. Mari berikan tepuk tangannya kepada Ibu Nurul.
gitu, jangan ditulis semua. Satu, dua, tiga. Bebas ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Bu.